861 pembantaian. Nan Gongseng lebih tinggi dari sebelumnya, dan matanya berwarna perak dan ungu. Dia memiliki rambut berwarna ungu dan darah, dan beberapa tato ungu merah cerah terlihat samar di kulitnya. Senyuman jahat dan kejam terbentuk di wajahnya saat dia menekan para jenius yang hadir. Para jenius merasa sulit bernapas, dan truyuan beberapa raja tidak dapat digunakan. Untungnya, aura jahat yang menakutkan hanya turun sesaat sebelum menghilang. Baru setelah itu para elit di luar menghela nafas, dan mereka melihat dengan kaget pada Nan Gongseng yang sedang berjalan menuju gedung Arai Dewa. Semuanya, awas, Jiu Wuji memperingatkan. Aura orang itu sangat aneh, dan itu mirip dengan sisa kekuatan dewa yang ada di dalam menara langit jahat. Dia mungkin telah berasimilasi oleh kekuatan dewa jahat, dan kepribadiannya telah berubah. Petik 2. Mendengar itu, diskusi pecah di antara para ahli saat mereka memandang Nan Gongseng dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Mata Jiu Wuji berbinar saat rasa dingin melintas di wajahnya. Dia pernah berada di menara langit jahat, jadi dia bisa menebak bahwa Nan Gongseng mungkin telah mewarisi kekuatan dewa kuno yang tersisa. Itu benar, aku juga pernah berada di menara langit jahat. Tidak heran aura di dalam menara langit jahat telah menghilang. Para raja di luar gedung Arai Dewa melirik Nan Gongseng dengan sedikit keserakahan. Tidak peduli apalagi yang dikatakan, Nan Gongseng telah menyentuh domain para dewa dan bahkan mewarisi kekuatan dewa kuno Xieyang. Mengapa mereka tidak cemburu? Semuanya, mari kita bekerja sama dan menangkap bocah ini dan menginterogasi rahasia dewa kuno Xieyang darinya. Jiu Wuji menyarankan, setidaknya ada 20 raja alam dewa kekosongan di luar gedung Arai Dewa. Dengan begitu banyak raja, bahkan kaisar pun perlu mundur. Selanjutnya, budidaya Nan Gongseng hanya di tingkat raja tingkat puncak. Sua. Angka-angka mulai berkedip ketika Raja Jiu Wuji tingkat puncak dan 6 raja tingkat domain menyerang. Kekuatan pertempuran Jiu Wuji sudah tak tertandingi di bawah level kaisar sebelum dia menerobos ke raja tingkat puncak. Tangan langit iblis, Jiu Wuji meraung saat salah satu lengannya mengembang dan mulai terbakar. Tangan raksasa hitam pekat memanggil gelombang api hitam yang menyerang Nan Gongseng. Tangan hitam itu lebarnya puluhan meter saat menjangkau dari pusaran air yang gelap. Kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Teknik langit iblis Jiu Wuji telah mencapai level 16, dan tangan langit iblisnya menjadi lebih kuat. Beberapa jenius yang hadir berseru. Serangan ini terjadi di Istana Xieyang, di mana semua kekuatan ditekan. Jika mereka berada di dunia luar, telapak tangan ini bisa mengejutkan langit dan bumi. Tanpa ragu, Jiu Wuji bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan kaisar. Bam! Ledakan! Ada 6 raja tingkat domain yang menyerang juga. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja tingkat puncak. Hahaha, bunuh pencuri ini! Beberapa raja terdekat tidak bisa membantu tetapi melepaskan kemarahan mereka karena telah dijarah oleh duo iblis. Boom, bam, karena semua serangan akan mendarat di Nan Gongseng. Sekumpulan semut. Nan Gongseng mengungkapkan ekspresi jahat dan kejam saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan serangan itu menimpanya. Sosok-sosok jahat terbentuk di sekitar Nan Gongseng dan menyerbu ke segala arah seperti setan kuno yang haus darah. Tangan langit iblis Jiu Wuji hancur, dan serangan raja lainnya terkoyak seperti kertas. Jeritan dan tangisan kemudian mulai terdengar. Jiu Wuji dan 6 raja lainnya dikirim terbang oleh kekuatan yang mendominasi yang dapat menekan langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Jiu Wuji tertegun saat dia meludahkan seteguk darah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, kekuatan menakutkan telah benar-benar menekan mereka. Beberapa raja meludahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang dan pingsan. Beberapa raja lainnya dan lebih dari selusin raja setengah langkah segera terbunuh oleh gelombang kejut yang tersisa. Semua ini terjadi dalam rentang satu tarikan napas. Para elit yang hadir semua menarik napas dingin. Kekuatan macam apa ini? Hanya serangan balik dasar dari truyuannya yang mampu mengirim Jiu Wuji terbang dan membunuh beberapa raja dan lebih dari selusin raja setengah langkah. Petik 2. Punggung beberapa ahli bersimbah keringat dingin. Kamu, Jiu Wuji terbaring di tanah, dan matanya penuh dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. Mereka yang berani menyinggung perasaanku akan mati.
Senyuman kejam terbentuk di wajah Nan Gongseng saat tatapan dinginnya menyapu Jiu Wuji dan para ahli dari Istana Sembilan Kegelapan di belakangnya. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Jiu Wuji berubah secara dramatis saat dia mengedarkan Yuan sejatinya. Demonic Sky Force Field, Jiu Wuji bangkit saat medan kekuatan hitam mulai terbentuk di sekelilingnya. Medan kekuatan langit iblis ini adalah teknik pertahanan Jiu Wuji yang bisa memperlambat dan menyerap serangan. Namun, hal yang tak terduga terjadi tepat saat Demonic Sky Force Field-nya terbentuk. Mati, gambar buram berwarna perak dan ungu yang berkilau dengan cahaya berwarna darah mendarat di Jiu Wuji dengan boom. Arg, jeritan terdengar, tapi dengan cepat berakhir. Tubuh Jiu Wuji telah berubah menjadi genangan darah. Bahkan jiwa Yuannya hancur. Ekspresi para jenius dan elit dari Istana Sembilan Kegelapan berubah secara dramatis, dan rambut semua orang berdiri saat rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Wajah orang-orang yang pernah menyerang Nan Gongseng sebelumnya menjadi pucat pasi. Mengerikan, dia membunuh Jiu Wuji dalam satu pukulan. Petik 2. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah Nan Gongseng benar-benar mewarisi kekuatan dewa jahat? Petik 2. Setelah kekacauan itu hening. Adegan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh utama dari Kekaisaran dan Sky Suspension Palace di dalam Guts Arai Building. Kekuatan yang menakutkan, itu sama dengan kekuatan dari Menara Langit Jahat. Ekspresi Xuan Yuanwen menjadi serius. Zhao Feng, Xin Wuheng, dan teman-temannya juga mengawasi. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah pembantaian. Raja yang tersisa dan raja setengah langkah dari Istana Sembilan Kegelapan berteriak saat bayangan kabur dari gambar perak dan ungu mengubahnya menjadi genangan darah dan air. Serangan Nan Gongseng sangat unik, mereka menghancurkan baik jiwa maupun tubuh fisik. Tubuh fisik dan Yuan Souls keduanya tewas. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh kekuatan suci cahaya mistik. Yuan sejati Pangeran ke-9 dan garis keturunan mulai bergetar. Wajah Xin Wuheng dan Xuan Yuanwen menjadi serius. Pada saat ini, Nan Gongseng sangat menakutkan, dan dia telah melampaui batas normal. Hanya dalam 1 atau 2 napas, seluruh kelompok elit dari Istana Sembilan Kegelapan diambil oleh Nan Gongseng. Nan Gongseng kemudian menjilat bibirnya dan memberikan senyuman jahat saat dia melihat ke arah beberapa raja yang juga menyerangnya. Jiwa raja-raja ini hampir terbang, dan mereka mulai berlari secepat yang mereka bisa bahkan jika mereka terluka. Ledakan, peng, peng. Nan Gongseng mengangkat tangannya dan membunuh raja dan raja setengah langkah seperti dia menginjak semut. Berhenti, wanita berjubah aprikot dari Sky Suspension Palace, Luo Zun, Pangeran ke-8, Sesepuh Keriput, dan beberapa raja lain dari kelompok kekaisaran semuanya mencoba menghentikannya. Raja yang kuat ini didorong mundur oleh lapisan cahaya perak dan ungu bahkan sebelum mereka berhasil mendekat. Pedang Kaisar Suci, Pangeran ke-13 meraung saat dia mengeluarkan pedang emas yang bersinar. Bahkan sebelum dia bisa menyerang, sosok perak dan ungu yang jahat mengirimnya terbang. Kekacauan pecah di luar gedung Arai Dewa. Pada saat yang sama, kusen pintu putih di gedung Arai Dewa mulai menutup karena kehilangan energi dari para raja. Berhenti, Xuan Yuanwen mengulurkan tangan dan menstabilkan kusen pintu putih saat dia mengirimkan gelombang Emperor Inten ke Nan Gongseng. Langkah kaki Nan Gongseng berhenti saat dia menjilat bibirnya dan melirik satu-satunya kaisar yang hadir, Xuan Yuanwen. Gelombang Emperor Inten sama sekali tidak mempengaruhinya. Sebaliknya, itu hanya memicu niat pertempuran dan keganasan Nan Gongseng. Cahaya perak dan ungu terpancar dari tubuhnya, dan tanda bunga berwarna ungu dan darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Aura kekuatan yang menakutkan membuat semua orang tidak bisa bernapas. Mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat menggunakan Yuan sejati mereka, dan bahkan kekuatan garis keturunan mereka benar-benar ditekan. Kekuatan ini, Xuan Yuanwen merasakan Yuan sejati di dalam tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa mengedarkannya sesuai keinginannya. Perbedaan terbesar antara raja dan kaisar adalah jiwa. Tidak terlalu banyak perbedaan dalam hal kekuatan itu sendiri. Ini berarti bahwa bahkan seseorang yang sekuat Xuan Yuanwen dapat ditekan dalam hal kekuasaan. Zhao Feng, kenapa kamu tidak menghentikannya? Senior Martial Brother Zhuge memikirkan sesuatu dalam situasi ini. Saat ini, tidak ada yang bisa menekan Nan Gongseng. Bahkan Xuan Yuanwen tidak bisa. Bahkan jika dia bisa, pertarungan habis-habisan akan menjadi bencana. Mo Dongyao menatap dingin ke arah Zhao Feng, seolah mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya.
Untungnya, Nan Gongsheng belum sepenuhnya gila. Yang dia bunuh hanya mereka yang menyerangnya. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Untungnya, senior martial brother Zhuge, pangeran ke-9, dan rekan-rekannya hampir tersedak. Kekuatan pertempuran Nan Gongsheng tak tertandingi, dia bisa membunuh dewa dan Buddha jika mereka mencoba menghentikannya. Hanya dalam waktu singkat, raja di depan gedung Arai Lord telah tersebar dalam ketakutan. Nan Gongsheng merasa bosan. Dia menjilat bibirnya saat dia mendekati Xuan Yuanwen selangkah demi selangkah dengan auranya yang menakutkan. Xuan Yuanwen sangat marah, dan niat di matanya terkondensasi hingga batasnya. Dia mengangkat tangannya, dan sinar kristal cahaya yang memancarkan aura terlarang muncul di udara. Berhenti, ekspresi senior bela diri Zhuge, Xin Wuheng, dan berbagai ahli kekaisaran berubah secara dramatis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar bertarung. Dari kekuatan yang ditampilkan Nan Gongsheng, dia tidak akan terkalahkan kecuali semua orang bekerja sama. Lebih jauh, ini hanya Nan Gongsheng saja. Dia hanya salah satu anggota duo iblis berambut ungu. Cukup, sebuah suara terdengar dalam suasana tegang. Suara ini memecah aura yang menekan semua orang, dan semua orang langsung merasakan tekanannya menurun. Langkah kaki Nan Gongsheng berhenti, dan dia mulai berjuang saat rasa dingin yang haus darah di dalam dirinya mulai memudar. Senior martial brother Zhuge dan teman-temannya semua menghela nafas panjang saat mereka melihat pemuda berambut ungu dengan alis yang sedikit berkerut. Semua orang yang akrab dengan mereka tahu bahwa, dari dua anggota duo iblis berambut ungu, pemuda berambut ungu inilah yang menjadi pemimpin. Hanya dia yang bisa menghentikan Nan Gongsheng. Bab 862 Hidup atau Mati. Kata-kata Zhao Feng membuat semua jenius lainnya yang hadir menghela nafas saat aura menakutkan yang menekan semua orang dengan cepat memudar. Duo iblis berambut ungu selalu bekerja bersama dalam dimensi ilusi ilahi. Akan sulit menemukan orang lain yang bisa menghentikan Nan Gongsheng, yang kekuatan bertarungnya tak tertandingi semua orang selain Zhao Feng. Mendengar suaranya, aura di sekitar Nan Gongsheng mulai memudar, dan ekspresi kejam di wajahnya menghilang. Nan Gongsheng berubah menjadi sosok buram perak dan ungu yang dengan cepat memasuki gedung Arai Dewa. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Peng, 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 peng. Beberapa raja dalam gedung Arai Lord sangat tegang. Seseorang harus tahu bahwa Nan Gongsheng memiliki kemampuan untuk langsung membunuh raja tingkat puncak, dan bahkan Kaisar Realem Dewa Void mungkin bukan tandingannya. Kekuatan pertempuran Jiu Wuji sudah cukup untuk bertukar 1 atau 2 pukulan dengan seorang kaisar. Selain Xuan Yuanwen, semua orang mungkin bisa langsung dibunuh oleh Nan Gongsheng. Dengan sekejap, Nan Gongsheng mendekati pemuda berambut ungu di gedung Arai Dewa. Kakak Feng, ekspresi Zhao Yufei berubah. Dia menjadi khawatir karena kepribadian dan sikap Nan Gongsheng telah berubah. Setelah mewarisi kekuatan dewa jahat, tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi Nan Gongsheng dari sebelumnya. Ketika kilatan perak dan ungu berhenti, Nan Gongsheng muncul di sebelah Zhao Feng. Keduanya berdiri bahu-membahu dan membentuk duo iblis. Beberapa raja yang hadir menghela nafas. Untungnya, Nan Gongsheng tidak kehilangan kendali penuh. Kakak senior Zhuge berkeringat. Namun, semua orang memandang Nan Gongsheng dengan waspada. Kekuatan absolut Nan Gongsheng membuat takut semua orang yang hadir, dan pembantaiannya yang dingin dan tanpa emosi membuat mereka menjadi dingin. Emosi Zhao Feng tetap sama tenang. Bahkan sekarang, pemuda ini dikelilingi oleh misteri dan tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, mereka yang menyaksikannya bentrok dengan duo Blue Serpent King tidak akan pernah melupakannya. Beberapa waktu yang lalu, pemuda ini hampir berhasil membunuh peringkat ke-9 dan ke-10 di peringkat Imperial Genius sendirian. Duo Blue Serpent King bahkan tidak berani muncul setelah itu. Nan Gongsheng, apakah kamu tahu bagaimana menyelesaikan Arai terlarang? Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Dia telah menunggu Nan Gongsheng selama beberapa hari terakhir sejak ada kemungkinan ini. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan Arai terlarang di dalam gedung Arai Dewa, dan hanya ada 10 hari tersisa sampai naga ular penghancur hitam menyerbu ke istana Xie Yang dan membantai mereka semua. Zhao Feng harus bekerja sama dengan semua orang untuk menghadapi musuh besar ini dan mencari cara untuk melarikan diri. Kata-kata Zhao Feng menarik perhatian raja-raja lainnya. Mungkinkah Nan Gongsheng tahu tentang Arai? Tapi dari kekejaman dan kehausan darah yang dia tunjukkan, dia tidak terlihat seperti tipe itu.
Aku datang justru karena alasan itu, Nan Gongseng berkata sambil memandangi beberapa raja yang waspada dan ketakutan. Tatapannya dingin, seolah dia sedang memandang rendah semut. Matanya akan berjuang dan mengungkapkan emosi yang kompleks hanya ketika tatapannya tertuju pada wajah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Nan Gongseng tidak mengerti mengapa pemuda ini masih bisa tetap dingin di depan kekuatannya yang menakutkan. Kakak bela diri senior Nan Gongseng, apakah Anda tahu bagaimana mengatasinya? Zhao Yufei bertanya dengan gembira. Hanya ada 10 hari tersisa untuk mereka, dan semua orang jelas ingin hidup. Saya memiliki cetak biru arai. Kami bisa mencoba untuk memperbaikinya, tapi jangan pernah berpikir untuk mengendalikannya kecuali kau menjadi demigod, Nan Gongseng berkata tanpa emosi. Mendengar itu, senior martial brother Zhuge dan teman-temannya mengungkapkan ekspresi gembira. Arai terlarang Tuhan berada dalam domain para dewa. Bagaimana manusia bisa mengendalikannya? Tidak heran Black Destruction Serpent Dragon begitu menghina setelah mengetahui rencana mereka. Memperbaiki inti dari arai terlarang dewa setidaknya akan memberi kita lebih banyak waktu, kata seorang master arai imperial. Nan Gongseng kemudian menutup matanya dan mulai mengirim cetak biru ke senior martial brother Zhuge dengan divine sense-nya. Orang lain yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Larik segera menerima cetak biru itu juga. Sangat dalam, seperti yang diharapkan dari arai terlarang Tuhan. Senior martial brother Zhuge dan beberapa master arai lainnya tidak bisa menahan nafas saat mereka terpesona. Tentu saja, memperbaiki Larik masih membutuhkan waktu, tetapi sekarang mereka memiliki cetak birunya. Waktu berlalu perlahan, dan bayangan kematian yang dibawa naga ular penghancuran hitam perlahan menutupi semua orang di dalam istana Xieyang. Istana Xie yang sunyi senyap, dan beberapa penduduk asli di sini sudah bisa merasakan aura bencana dan gemetar karena tidak nyaman. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, jumlah waktu yang tersisa semakin berkurang. Tubuh berskala hitam besar dari Black Destruction Serpent Dragon menghantam arai terlarang Lord, dan sebagian besar cahaya yang memancar dari God Forbidden arai telah memudar. Setiap kali Black Destruction Serpent Dragon bentrok dengannya, sebuah lubang besar akan muncul. Manusia normal atau binatang Yao sudah bisa memasuki istana Xieyang. Namun, karena naga ular penghancuran hitam terlalu besar, ia belum bisa masuk. Fungsi perbaikan arai terlarang dewa masih ada, dan area yang rusak pulih dengan cepat. Hanya ada 5 hari tersisa sampai kalian semua akan berubah menjadi debu di depan ras naga penghancuran. Raungan naga terdengar di seluruh istana Xieyang. Bagian dari kepala Black Destruction Serpent Dragon telah berhasil memasuki istana Xieyang. Saat ini, semua makhluk di istana Xie yang merasakan aura yang merusak dan kacau. Di dalam God Arai Building, senior martial brother Zhuge, Xin Wuheng, dan rekan-rekannya semua mencoba untuk memahami cetak biru arai tersebut. Suara mendesing. 2 sosok mendarat di dekat lubang di tepi istana Xieyang. Yang satu berambut ungu, dan yang lainnya berambut ungu dan darah. Ada banyak kekurangan di arai terlarang yang bisa digunakan sebagai jalan untuk kabur. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan ini, dia mengarahkan pelindung lengan dewa yang di bawah standar ke tanah tempat mereka berdiri. Sebuah cahaya perak berkedip di sekitar permukaan pelindung lengan, yang kemudian mulai menyusut dan berubah menjadi titik hitam. Hanya gangguan spasial samar yang bisa dirasakan sebelum dengan cepat menjadi tenang. Zhao Feng menggabungkan inderanya ke dalam senjata dewa di bawah standar dan menemukan bahwa ada titik hitam yang sangat jelas di dalamnya. Zhao Feng menggunakan Misty Spatial World untuk membuat titik spasial. Tanda spasial ini hanya ada dalam dimensi ilusi ilahi, artinya kita tidak dapat menggunakannya ketika kita kembali ke zona benua karena dimensi ilusi ilahi adalah dimensi penjelajahan yang hanya menyentuh benua sekali setiap 100 tahun, Nan Gongseng diperingatkan. Kesalahan perhitungan terkecil dalam teleportasi bisa berarti selisih miliaran mil. Mereka mungkin berteleportasi ke perangkap maut acak, atau lebih mungkin, mati dalam arus ruang yang kacau. Saya mengerti, jika kita memiliki penandaan spasial di zona benua, kita bahkan dapat kembali dari dimensi ilusi ilahi karena zona benua berada dalam dimensi yang stabil. Petik 2. Zhao Feng menghela napas. Jika dimensi ilusi ilahi tidak bergerak setiap detik, maka mereka akan dapat kembali kapanpun mereka mau setelah mereka menjadi cukup kuat. Untuk hari berikutnya atau lebih, Zhao Feng dan Nan Gongseng muncul di sekitar tepi istana Xieyang dan menciptakan total 19 tanda spasial yang dapat mereka gunakan untuk melarikan diri.
Meskipun kekuatanku tidak terlalu kuat, itu seharusnya cukup untuk menempuh jarak ini setidaknya. Zhao Feng tersenyum tipis. Kamu mungkin tidak cukup kuat, tapi kamu memiliki aku. Senyuman jahat dan percaya diri terbentuk di wajah Nan Gongsheng. Kekuatannya bisa dikatakan paling besar di antara orang luar yang telah memasuki istana Xieyang, dan dia juga memiliki kemampuan tipe luar angkasa. Zhao Feng berhenti sejenak saat dia merasakan perubahan dalam kepribadian Nan Gongsheng. Meskipun Nan Gongsheng belum mencapai tahap di mana dia akan membunuh keluarganya sendiri, dia benar-benar telah berubah sedikit. Misalnya, dia sekarang lebih kejam dan lebih haus darah. Waktu berlalu dengan cepat. Tinggal 3 hari lagi. Beberapa raja dari berbagai kekuatan menjadi gelisah. Bayangan kematian menjadi semakin dekat, mereka bisa mendengar raungan sesekali naga ular penghancuran hitam. Dalam 3 hari terakhir, boom, ledakan, arai terlarang dewa sangat redup, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Naga ular penghancuran hitam mungkin akan menyerang setiap saat sekarang. Senior Martial Brother Zhuge menarik napas dalam-dalam. Kami hampir selesai. Kami telah mengonfirmasi 2 kekurangan terbesar dan sedang membangun sebuah arai untuk mengirimkan kekuatan kami. Butir-butir keringat muncul di dahi Xin Wuheng. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang berdiri, mereka akan merasakan tekanan dan kepanikan di depan ancaman kematian yang mengancam. Raja di luar gedung arai dewa semua masuk ke dalam dan membantu. Setengah hari kemudian, sebagian besar susunan pusaran air 5 warna dibangun. Itu semua tergantung pada keberuntungan sekarang. Zhao Feng menghela nafas saat dia menyentuh pelindung lengan dewa yang di bawah standar. Pada saat ini, arai terlarang dewa adalah yang terlemah yang pernah ada. Kepala Black Destruction Serpent Dragon telah memasuki istana Xieyang. Gelombang-gelombang. Kiamat akhirnya tiba. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat bergema di seluruh istana Xieyang. Aura merusak yang menyala-nyala menyapu dan mengubah bangunan di dekatnya menjadi hitam. Ini sudah berakhir. Apakah ini akhirnya? Para elit di gedung arai dewa jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan. Masih ada kesempatan. Mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia menyentuh pelindung lengan dewa yang di bawah standar. Para elit dan ahli semua menuangkan yuan sejati mereka ke dalam susunan pusaran air 5 warna. Pergilah. Xin Wuheng dan senior Martial Brother Zhuge memandu 2 berkas cahaya 5 warna keluar dari susunan pusaran air. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua berkas cahaya 5 warna ini bergabung menjadi 2 kelemahan terbesar dari inti arai terlarang dewa dalam upaya untuk memperbaikinya. Hidup atau mati bergantung pada ini, dan semua orang menahan napas saat hati mereka menegang. Bab 863 Lebah Berbeda 5 Racun. Di luar istana Xieyang, cahaya berkabut di sekitar arai terlarang dewa telah menjadi sangat redup dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Kepala Black Destruction Serpent Dragon dan bagian tubuhnya, yang panjangnya sekitar 4 atau 500 yard, berhasil masuk ke istana Xieyang. Raungan naga terdengar di seluruh istana Xieyang saat aura naga penghancur menyapu, menyebabkan jiwa dan garis darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana bergetar ketakutan. Seolah-olah seluruh istana dewa kuno akan memasuki hari kiamat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, cahaya berwarna ungu dan darah mulai bersinar di permukaan arai terlarang dewa dan menembak ke arah naga ular penghancuran hitam, tetapi tidak ada satu tanda pun yang tertinggal. Di depan gedung arai dewa, para elit dan jenius dari dinasti Tuan putus asa saat bayang-bayang kematian menutupi mereka. Setelah naga ular penghancuran hitam memasuki istana Xieyang, hampir tidak ada yang bisa bertahan. Perasaan dari Mark of Destruction adalah yang terkuat yang pernah ada. Di dalam gedung arai dewa, semua raja menuangkan yuan sejati mereka ke dalam susunan pusaran air 5 warna. Sepertinya ini sedikit efektif. Xin Wuheng dan senior Martial Brother Zhuge menciptakan beberapa teknik tangan kompleks yang memanggil 2 berkas cahaya 5 warna dari dalam larik pusaran air, yang kemudian bergabung menjadi 2 kelemahan terbesar dari inti larik. Zhao Feng berdiri di samping dan hanya menonton. Dalam hal True Yuan, dia adalah yang terlemah dan tidak akan bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Nan Gongsheng membantu. Pusaran air berwarna ungu dan darah terbentuk di telapak tangannya, yang kemudian bergabung ke dalam susunan pusaran air seperti aliran yang mengalir. Susunan pusaran air tampaknya menerangi segala sesuatu di dekatnya dan mulai bersenandung.
Raja lainnya semua mengungkapkan ekspresi tertegun. Dapat dikatakan bahwa Nan Gongseng sendiri sama dengan Xuan Yuanwen, Zhao Yufei, dan gabungan alam dewa kekosongan lainnya. Meskipun tidak semua raja berpartisipasi, setidaknya ada 20 di sini, dan Xuan Yuanwen adalah seorang kaisar. Kekuatan dewa benar-benar menakjubkan meskipun Nan Gongseng bahkan tidak dapat menggunakannya sepenuhnya. Itu hanya menggunakan puncak gunung es. Mata Zhao Feng berbinar. Beberapa napas kemudian, gelombang kekuatan di dalam gedung arai dewa tampaknya membuat inti dari Larik mulai pulih. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat bahwa arai dewa tampaknya mengalir lebih lancar. Selain Zhao Feng, Xin Wuheng, senior martial brother Zhuge, dan sejumlah kecil orang, yang lainnya tidak merasakan banyak. Apa? Sebagian kecil naga ular hitam yang telah memasuki istana Xie yang tiba-tiba membeku. Bisa terasa bahwa tingkat pemulihan God Forbidden Arai menjadi lebih kuat. 10 napas kemudian, cahaya berkabut redup dari God Forbidden Arai mulai menjadi lebih terang. Semut, ini hanya akan menunda kematianmu. Raungan marah naga ular hitam terdengar saat tubuh besarnya mulai berjuang di dalam lubang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, tubuh besar naga ular hitam mulai berputar dan terjepit di bawah arai terlarang dewa. Istana Xie yang adalah istana dewa, dan arai terlarang dewa digunakan untuk berurusan dengan ahli tingkat dewa lainnya. Pada puncaknya, bahkan mereka yang berada di alam ilahi surgawi akan merasa sulit untuk menerobos. Suara mendesing, ledakan, ribuan dan puluhan ribu lampu berwarna ungu dan darah terbentuk di permukaan arai terlarang dewa dan ditembakkan ke arah naga ular penghancuran hitam. Serangan balik dan tekanan dari arai terlarang membuat naga ular penghancuran hitam mengaum dengan marah. Ketika arai terlarang dewa mulai pulih dan melakukan serangan balik, tekanan yang dihadapinya meningkat, dan tubuhnya hampir terjebak di lubang yang dibuatnya. Naga ular penghancuran hitam mengeluarkan raungan tidak mau saat mundur kembali keluar istana Xieyang, dan lubang itu dengan cepat pulih. Semakin banyak kerusakan yang diterima bagian tertentu dari arai terlarang dewa, semakin banyak kekuatan yang akan diarahkan ke lokasi itu. Oleh karena itu, berperang melawan arai terlarang Tuhan oleh diri sendiri adalah seperti manusia yang melawan langit dan bumi. Sungguh luar biasa bahwa naga ular penghancuran hitam telah mencapai tingkat yang dia capai. Di dalam gedung arai Tuhan, kami telah berhasil. Para raja yang membantu semua menghela nafas panjang dan merasa bahwa mereka telah selamat dari kematian. Terima kasih semuanya. Kakak bela diri senior Zhuge menyeka keringatnya dan tersenyum. Dua kelemahan terbesar dalam susunan pusat sedang diperbaiki. Meskipun kemampuan pertahanannya belum meningkat, kecepatan pemulihan dan sensitivitasnya meningkat. Petik 2. Pertahanan arai terlarang dewa bergantung pada kekuatan intinya. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan intinya mulai melemah, jadi pertahanannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, karena cacat pada susunan diperbaiki, aliran susunan menjadi lebih lancar dan meningkatkan kecepatan perbaikan. Pada saat ini, aura naga penghancur memudar. Masih ada 1 atau 2 bulan sebelum dimensi ilusi ilahi kembali ke zona benua. Hahaha, kita hanya perlu bertahan 1 atau 2 bulan dan kita akan bisa bertahan. Para ahli di luar gedung arai dewa sangat gembira. Zhao Feng dan Nan Gongseng juga mengungkapkan senyuman. Bagaimanapun, mereka berhasil mengulur waktu lebih banyak. Raja-raja kemudian mulai memperbaiki cacat pada susunan pusat sebaik mungkin. 3 hari kemudian, kelompok raja berjalan keluar dari gedung arai dewa kelelahan. Kusen pintu putih yang berkedip di permukaan gedung arai dewa juga memudar. Cacat terbesar dalam susunan pusat telah diperbaiki. Naga ular penghancuran hitam seharusnya tidak bisa masuk dalam 2 bulan ke depan. Xin Wuheng mengangguk. Setiap orang hanya perlu tinggal di istana Xie yang selama 1 atau 2 bulan ke depan sebelum mereka dapat kembali ke zona benua. Hehe, masih ada 1 atau 2 bulan lagi. Mengapa kita tidak pergi memeriksa sisa kekayaan di istana Xieyang? Petik 2. Hahaha, roti hitam itu hanya bisa menonton saat kita menyelamatkan semua yang ada di istana Xieyang. Para elit di luar gedung arai dewa dipenuhi dengan kegembiraan. Kami masih punya waktu 2 bulan di dalam istana Xieyang. Zhao Feng dan Nan Gongseng saling memandang. Kelompok lain tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu dimensi ilusi ilahi ditutup selama 2 bulan berturut-turut. Orang harus tahu bahwa mereka mungkin belum menemukan 1/100 istana Xieyang. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu?
Beberapa kelompok dengan cepat meninggalkan gedung arai dewa. Ceng, suara mendesing, suara mendesing. Kilatan cahaya muncul di depan gate arai building saat semua kelompok mengambil tindakan. Zhao Feng, kita akan bertemu nanti. Xin Wuheng menyapa Zhao Feng sebelum pergi sendiri. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga berencana untuk mengambil tindakan. Saudara Feng, tunggu sebentar. Zhao Yufei tiba-tiba mengirimkan pesan pribadi kepada Zhao Feng, yang menghentikan langkahnya. Mo Dongyao dan yang lainnya dari Paviliun Pedang Langit juga belum pergi. Mo Dongyao mendengarkan perintah dari Little Sword Saint, sebelum meninggalkan istana Xie yang ikuti Zhao Feng. Menurut janji, Little Sword Saint akan berutang budi kepada Zhao Feng jika dia memastikan semua orang dari Sky Sword Pavilion dapat meninggalkan istana Xie yang dengan aman. Yufei, apa yang kamu pikirkan? Zhao Feng bertanya. Karena semua orang aman selama 1 atau 2 bulan ke depan, semua kelompok akan mencoba mencari lebih banyak dari istana Xie yang dan mengumpulkan sumber daya. Saudara Feng, keluarga Duanmu menemukan harta karun legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik dalam pengintaian kita sebelumnya, kata Zhao Yufei dengan nada rendah saat dia berjalan ke duo itu. Sesuatu yang dapat meningkatkan peluang menerobos ke alam cahaya mistik. Jantung Zhao Feng melonjak. Ada harta karun yang tak tertandingi di istana Xie Yang? Alam cahaya mistik adalah penghalang yang sangat sulit untuk dilintasi di semesta penggemar. Dewa suci malam ungu yang pernah terkenal hanyalah dewa suci alam cahaya mistik. Meskipun demigod Kun Yun memiliki gelar demigod, dia juga secara teknis dianggap berada dalam alam cahaya mistik. Alam cahaya mistik adalah yang paling dekat dengan alam surgawi ilahi. Bahkan jantung Zhao Feng berdebar-debar, dia tidak dapat menahan godaan dari harta yang tak tertandingi. Sekarang niat Kaisar Zhao Feng telah bangkit kembali dan dia memiliki sumber daya yang cukup. Dia akan dapat pulih ke tingkat kehidupan sebelumnya dalam waktu setengah tahun. Dia memiliki potensi untuk berkultivasi ke puncak Void God Realm dan menjadi kaisar sejati dalam 2 atau 3 tahun. Setelah itu, dia juga akan menghadapi gerbang ke alam cahaya mistik seperti orang lain. Ini tidak terlalu jauh baginya. Selain itu, tuannya, Duan Muking, telah gagal menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia pasti membutuhkan harta karun yang tak tertandingi juga. Ayo pergi, Zhao Feng memutuskan tanpa memikirkannya. Harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam cahaya mistik sangat langka bahkan di luar dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng perlu mengambil kesempatan ini, bahkan jika itu akan sangat sulit. 4 jam kemudian, keluarga Duanmu membawa mereka ke taman dekat tepi istana Xie Yang. Zhao Feng bisa mencium aroma yang memikat ketika mereka tiba. Dia merasakan aliran darahnya lebih lancar dan menjadi tenang, seolah-olah dia adalah orang suci yang mengambang. Luar biasa, hanya baunya saja yang begitu menggoda. Berapa banyak tanaman unik yang ada di taman ini? Para elit dan jenius dari Sky Sword Pavilion linglung dan tercengang. Ada tembok di sekeliling taman, dan semua orang hanya bisa melihat sebagian dari pemandangan di dalamnya. Hati Zhao Feng melonjak ketika dia memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya. Bunga apapun di dalam taman itu sebanding dengan nilai teratai langit air hijau. Sejumlah kecil dari mereka cukup untuk menggerakkan hati bahkan kaisar dan raja suci. Yang lebih luar biasa adalah ada banyak bunga berbeda di taman, lebih dari 100 jenis telah berkembang. Ada juga sejumlah besar yang belum mekar. Semuanya, hati-hati, taman itu sangat berbahaya, sesepuh berjubah hijau memperingatkan dengan nada rendah, dan semua orang dari keluarga Duanmu sangat tegang dan berhati-hati. Weng weng weng. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada lebah 5 warna yang berkedip-kedip tersebar di taman. Lebah ini tidak terlalu besar, mereka sebagian besar seukuran ibu jari. Yang lebih besar seukuran kepalan tangan bayi. Namun, salah satu dari lebah multiwarna ini memancarkan aura yang sebanding dengan alam inti asal agung. Beberapa lebah elit memancarkan aura yang sebanding dengan raja setengah langkah, dan setiap area memiliki raja lebah yang auranya sebanding dengan raja tingkat puncak. 5 lebah berbeda racun, jenis serangga kuno yang garis keturunannya dekat dengan 10.000 ras kuno. Beberapa elit yang lebih tua dari Sky Sword Pavilion tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Dari kelihatannya, mungkin ada 1.500.000 lebah berbeda beracun. Yang lebih menakutkan adalah sarang lebah hitam pekat seperti istana di pohon besar di kedalaman taman. Bab 864 Ratusan Asal Madu Suci. Weng weng weng.
Ribuan lebah beracun 5 racun di kedalaman taman membentuk aliran lebah saat mereka melonjak ke dalam sarang seperti istana. Sesekali ada biking di sekitar sarang lebah, sementara 5 lebah berbeda beracun memenuhi langit dan mengepung sarang lebah hitam pekat. Pemandangan itu membuat seseorang secara naluriah berteriak dalam seruan. Setiap lebah berbeda 5 racun akan mematikan di dunia luar yang terlemah dari mereka sebanding dengan alam inti asal besar. Menurut catatan, 5 lebah berbeda beracun adalah lebah berbisa yang dapat melepaskan serangan beracun mematikan yang dapat membunuh makhluk yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Serangan ini juga akan membunuh mereka, tapi itu membuat makhluk lain lebih waspada terhadap mereka. Sesepuh berjubah hijau dari keluarga Duanmu berkata dengan nada serius saat matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Kemampuan untuk membunuh hal-hal yang lebih kuat dari diri mereka sendiri dan mati bersama musuh? Mo Dongyao dan teman-temannya dari Sky Sword Pavilion tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Ini berarti bahwa lebah Great Origin Core Realm mampu membunuh raja setengah langkah dan bahkan mengancam raja penuh. Tentu saja, harga dari ini adalah kematian, tapi taktik gila seperti saling menghancurkan adalah sesuatu yang ditakuti semua orang. Pada saat ini, kulit kepala semua orang menggelitik saat mereka melirik lebah berbisa yang harus dihitung oleh ribuan. Setelah 5 lebah berbeda beracun menyerang, mereka akan mati. Lebah normal dapat membunuh raja setengah langkah sedangkan lebah elit dapat membunuh raja. Adapun raja lebah, mereka bisa mengancam kaisar. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar melihat analisisnya. Bahkan Nan Gongsheng, yang sekarang sangat kuat, menyingkirkan sikap meremehkannya. Jika hanya ada beberapa ratus lebah berbeda 5 racun, duo itu akan dapat memandang rendah mereka. Tetapi jumlah lebah berbisa di dalam taman itu terlalu tinggi. Namun, yang lebih tak terduga adalah sarang lebah seperti istana di atas pohon besar. Semua orang menyadari bahwa para elit lebah dan bahkan raja lebah sangat waspada dan berhati-hati ketika memasuki sarang seperti istana, seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada seorang kaisar. Cincin hidung Nan Gongsheng bergetar saat dia merasakan aura menakutkan di dalam sarang lebah. Raja lebah, kaisar lebah, permaisuri lebah. Mata kiri Zhao Feng melihat sesuatu yang menakutkan di dalam sarang. Setidaknya ada beberapa lusin raja lebah di dalam sarang. Menambahkan jumlah di luar, jumlahnya telah melebihi 100. Kekuatan raja lebah ini dekat dengan raja tingkat puncak, dan masih ada kaisar lebah dan permaisuri lebah. Kaisar lebah sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan, dan ada sekitar 5 dari mereka di dalam sarang. Namun, yang terkuat adalah Ratu Lebah. The Bee Empress adalah ukuran sebuah ruangan, dan auranya cukup untuk menekan langit dan bumi. Bahkan jika seorang kaisar tiba, mereka akan mundur. Tentu saja, Zhao Feng juga melihat apa target mereka. Ada madu berwarna-warni seperti air di sarang dekat Ratu Lebah. Hanya Ratu Lebah yang bisa menciptakan madu suci ratusan asal, dan hanya bisa membuatnya setiap abad. Ini membutuhkan nektar berkualitas tinggi dan membutuhkan setidaknya 100 jenis bunga kelas atas. Zhao Yufei menjelaskan dengan nada rendah. 100 asal madu suci adalah Zhao Feng dan tujuan utama perusahaan. Tetapi setelah mereka melihat kekuatan yang kuat di sini, kebanyakan dari mereka ingin pergi. Ketika Zhao Feng mengungkapkan jumlah raja lebah dan kaisar lebah di dalam sarang, semua orang menarik napas dingin. Ada lebih dari 100 raja lebah dan 5 kaisar lebah. Selain itu, ada ribuan lebah elit dan normal. Petik 2. Semua orang tidak bisa membantu tetapi cegukan. Sarang lebah itu adalah kerajaan lebah berbisa. Kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan bintang 3. Mengerikan. Kita mungkin tidak bisa menaklukkan kerajaan lebah berbisa ini bahkan jika kita mengumpulkan semua kelompok di Istana Xie yang bersama-sama. Mo Dongyao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pavilion pedang langit mengambil risiko ini. Meskipun madu suci ratusan asal memiliki kemampuan untuk meningkatkan status keberadaan seseorang dan peluang menerobos ke alam cahaya mistik sebesar 30-40%, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika kita berhasil mendapatkan madu suci. Tetua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, mereka hanya menemukan kerajaan lebah berbisa dan tidak mengetahui seluruh kebenaran. Mengesampingkan kekuatan Ratu Lebah, masing-masing dari 5 kaisar lebah sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan, dan mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Kekuatan Ratu Lebah mungkin telah mencapai tingkat dewa suci. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dan menyimpulkan.
Bagaimanapun, kekuatan Ratu Lebah telah melampaui Kaisar Lebah, dan dia adalah penguasa tertinggi kerajaan lebah yang berbisa. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk menilai itu sebagai memiliki kekuatan tempur dari seorang dewa suci. Dewa suci alam cahaya mistik. Mereka yang berasal dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit ketakutan dan hampir melarikan diri di tempat. Pada saat ini, kekuatan dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Ekspresi Nan Gongseng sangat serius saat dia melihat sarang lebah yang hitam pekat itu dengan waspada. Meskipun dia tidak menempatkan kaisar normal di matanya, ada keberadaan tingkat dewa suci di sarang itu. Selanjutnya, semua 5 lebah berbeda racun memiliki teknik yang saling merusak. Kita bisa menggunakan kecerdasan kita, sebuah suara tanpa emosi menonjol dari sekelompok orang yang dipenuhi ketakutan. Itu, apakah ada metode? Semua orang memandang pemuda Origin Core Realm berambut ungu dengan terkejut. Hati Nan Gongseng bergetar, bahkan dia tidak berani melakukan apapun secara sembarangan dengan kekuatannya saat ini. Tetapi nada Zhao Feng membuatnya terdengar seolah-olah tidak terlalu merepotkan sama sekali. Meskipun Ratu Lebah mungkin kuat, itu satu dengan sarang lebah yang sangat besar. Semua esensi yang berhasil diekstrak oleh Five Poison Distinct Beast diberikan padanya. Itu adalah pusat dan inti kerajaan. Zhao Feng tersenyum tipis. Satu-satunya hal yang membuatnya waspada adalah permaisuri lebah tingkat dewa suci. Tetapi jika itu dibatasi, maka semuanya akan berbeda. Apa maksudmu permaisuri lebah tidak bisa bergerak dan menyerang kita dengan sendirinya? Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Yufei. Tepat sekali, Zhao Feng memuji, Ratu Lebah tidak bisa bergerak. Setelah terbang, seluruh kerajaan lebah yang berbisa akan hancur. Petik 2. Artinya, selama kita tidak berlebihan, itu tidak akan melakukan apa-apa. Nan Gongseng mengerti apa yang dia maksud, dan niat bertempur melonjak di matanya. Setelah menganalisis kelemahan Ratu Lebah, Zhao Yufei dan teman-temannya lebih percaya diri dari sebelumnya. Mereka mulai mendiskusikan bagaimana memasuki sarang lebah dan mendapatkan madu suci 100 asal. Ini masih merupakan tugas yang sangat berisiko dan berbahaya. Tidak semua orang bisa berpartisipasi. Sekelompok 4 dibentuk untuk mendapatkan madu suci 100 asal. Keempatnya adalah Zhao Feng, Nan Gongseng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Zhao Feng membuat beberapa persiapan sebelum masuk. Dia pertama kali meninggalkan tanda spasial di luar taman dengan Misty Spatial World. Pergilah. Zhao Feng kemudian mengangkat tangannya, dan sosok hitam melintas. Suara mendesing. Semua orang memperhatikan saat seorang wanita kalajengking jelek menerobos ke taman menuju sarang lebah besar. Dalam hal kecepatan, kalajengking wanita ini sebanding dengan raja normal. Selanjutnya, kalajengking wanita ini ditutupi oleh lapisan baju besi metalik hitam. Terlepas dari jiwanya, aspek lain dari kalajengking wanita yang diperbudak Zhao Feng semuanya sangat dekat dengan Raja Alam Dewa Kekosongan. Weng weng weng. Kalajengking betina menarik perhatian beberapa lebah setelah memasuki taman, dan itu semakin menarik saat dia menuju ke sarang. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan lebah berbisa menyelimuti kalajengking betina. Kalajengking betina melambai dengan marah, dan lapisan lebah di sekelilingnya jatuh ke tanah. Namun, di bawah serangan bunuh diri lebah, baju besi kerasnya masih ditembus. Bam, bam, bam. Stinger dari beberapa Elite Five Poison Distinct Beast dengan mudah menembus ke dalam tubuhnya. Arg, kalajengking betina menjerit saat asap beracun berwarna-warni muncul di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi genangan darah dan air berwarna hitam. Pertahanan kalajengking wanita itu sangat kuat, jadi dia bisa bertahan dalam waktu yang sama seperti raja biasa. Mata Zhao Feng tajam saat dia menganalisis. Mendengar itu, hati semua orang menjadi dingin. Bukankah itu berarti bahwa raja yang normal bahkan tidak akan bisa bertahan lebih lama dari beberapa tarikan napas melawan lebah? Terlebih lagi, ini hanyalah tepi luar taman. Mengesampingkan kaisar lebah, bahkan tidak ada satupun raja lebah yang muncul. Tentu saja, kalajengking wanita yang dikirim Zhao Feng hanyalah seekor kelinci percobaan untuk menguji kemampuan 5 lebah berbeda beracun, tetapi hasilnya lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan. Ayo pergi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia menatap Nan Gongseng, Zhao Yufei, Mo Dongyao, dan teman-temannya. Para elit dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit memiliki perasaan yang aneh dan tidak masuk akal. Pemuda berambut ungu ini adalah yang termuda dan memiliki kultivasi terendah.
Namun dia tampak seperti pemimpin kuartet ini, termasuk Nan Gongseng yang menakutkan yang memiliki baru saja membantai sekelompok orang belum lama ini. Ceng, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kuartet itu menuju ke taman. Orang di depan adalah Zhao Feng. Weng weng weng. Lebah-lebah di dekatnya semua dibebankan. Lebah berbisa ini dihancurkan menjadi bubur oleh penghalang petir emas samar bahkan sebelum mereka berhasil mendekati Zhao Feng. Setelah menerobos ke tingkat 5 dari tubuh petir suci, Zhao Feng mampu melawan dan bahkan menekan raja dengan kekuatan fisiknya sendiri. Raja normal tidak akan bisa menghentikannya jika dia mendekat. Ini hanyalah tahap awal dari level 5 jam dari tubuh petir suci. Begitu dia mencapai tahap akhir dari level 5, dia akan bisa bertarung melawan semua kaisar dan tidak takut siapapun di bawah alam cahaya mistik. Selain madu suci 100 asal yang paling berharga, sarang lebah juga memiliki jus buah 100 asal, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan status keberadaan saya dan membantu tubuh petir suci kun emas. Mata kiri Zhao Feng menatap sarang lebah hitam di pohon besar itu. Namun, saat ini, keempat orang itu harus melewati puluhan ribu lebah. Mereka yang berasal dari pavilion pedang langit dan keluarga Duanmu tidak bisa menahan keringat saat mereka melihat ratusan dan ribuan lebah berbeda dari 5 racun menyerang ke arah kuartet tersebut. Langkah ini adalah bagian yang mudah. Zhao Feng segera mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi saat mata kirinya berubah menjadi jurang ungu. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul, tubuh 5 lebah berbeda beracun yang cerah dan berwarna-warni membeku saat mereka mendekat. Weng weng weng. Ratusan lebah yang mendekat seperti sekelompok penjaga yang mengelilingi Zhao Feng dan teman-temannya dengan hormat dan kagum. Seolah-olah mereka melindungi kuartet tersebut. Bab 865 Ratu Suci Ratu Lebah. Adegan ini hampir membuat para elit yang menyaksikan dari keluarga Duanmu dan pavilion pedang langit berteriak. Weng weng weng. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 lebah berbisa dengan patuh mengelilingi Zhao Feng dan teman-temannya begitu mereka mendekat. Di antara mereka adalah beberapa lebah elit yang sebanding dengan raja setengah langkah. Jika mereka menggunakan serangan bunuh diri, mereka bahkan bisa menjatuhkan Void God Realm Kings bersama mereka. Kelompok kedua yang terdiri dari 200 lebah ragu-ragu saat mereka melihat tindakan kelompok pertama. Dalam sekejap, 200 inten energi mental dipindai di seluruh kelompok lebah berbisa kedua. Weng, weng, tubuh lebah berbisa ini membeku, dan mereka segera memasuki konvoi pelindung dengan rasa hormat dan ketakutan. Ini berarti bahwa sekarang ada lebih dari 300 lebah berbeda 5 racun di sekitar Zhao Feng dan teman-temannya. Langkah kaki Zhao Feng sedikit melambat saat dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai memperbudak lebah yang khawatir. Zhao Feng hanya akan menggunakan segel jantung gelap untuk memperbudak lebah elit, kemudian dia akan menggunakan lebah berbisa elit untuk secara tidak langsung mengendalikan lebah normal. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, beberapa ribu lebah berbeda 5 racun mengepung Zhao Feng dan teman-temannya. Ada sekitar 60 lebah berbisa elit yang diperbudak. Jumlah lebah berbisa seperti itu seperti angin puyuh saat mereka menutupi Zhao Feng dan teman-temannya sepenuhnya. Tidak hanya ditutupi, bahkan aura mereka pun tersembunyi. Itu saja, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memimpin jalan ketika beberapa ribu lebah berbeda 5 racun mengelilingi mereka dan menyembunyikan aura mereka. Setelah itu, tidak banyak lebah yang mendekat. Lebah normal akan ditakuti oleh lebah berbisa elit yang dikendalikan Zhao Feng, dan jika lebah berbisa elit datang, Zhao Feng akan memperbudak mereka juga. Lebah berbisa elit ini sebanding dengan raja setengah langkah yang dapat mengalahkan Raja Realem Dewa Kekosongan jika mereka menggunakan serangan bunuh diri. Zhao Feng tersenyum penuh. Setiap lebah berbisa elit yang mencurigakan dan datang akan diperbudak oleh Zhao Feng. Di kerajaan lebah berbisa, lebah normal seperti tentara yang hanya menerima perintah. Hanya lebah elit yang memiliki sedikit kesadaran. Zhao Feng memperbudak lebah berbisa elit untuk mengendalikan lebah yang lebih rendah. Nan Gongseng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memikirkan metode seperti itu untuk memasuki kerajaan lebah berbisa dengan mudah. Seiring waktu berlalu, jumlah lebah elit yang menuju ke sarang seperti istana semakin meningkat. Pada saat yang bersamaan, seorang raja lebah menyerbu, seolah mempertanyakan mengapa lebah berbisa ini menyerang. Zhao Feng mengumpulkan maksud matanya dan melepaskan teknik garis keturunan mata terlarang.
Gelombang aura dingin langsung meresap ke dalam jiwa Raja Lebah. 5 lebah berbeda beracun, semuanya sangat kecil dan lemah, baik secara fisik maupun mental. Bagian yang menakutkan tentang spesies ini adalah mereka hidup dalam kelompok raksasa dan mengalami serangan bunuh diri. Mereka tidak beruntung bertemu Zhao Feng. Raja Lebah berjuang sejenak sebelum diperbudak oleh Zhao Feng, prosesnya lebih lancar dari yang mereka harapkan. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh Emperor Inten yang telah bangkit kembali. Meskipun kultivasi Zhao Feng rendah, tubuhnya kuat dan teknik rahasia garis keturunan jiwa sebanding dengan milik Kaisar. Mo Dongyao mengungkapkan ekspresi kaget saat dia melirik Zhao Feng dalam-dalam. Mereka yang berasal dari Paviliun Pedang Langit dan keluarga Duanmu semuanya penuh kewaspadaan. Setelah Raja Lebah melepaskan serangan bunuh diri, mereka dapat mengancam dan bahkan membunuh Kaisar Alam Dewa Kekosongan, dan Zhao Feng sekarang mengendalikannya. Setelah mengendalikan Bi King, prosesnya jauh lebih lancar. Zhao Feng dan rekan-rekannya segera tiba di bawah sarang lebah hitam pekat raksasa itu. Dengan Raja Lebah dan banyak lebah berbisa elit di sekitar mereka, lebah berbisa di dekatnya semua pergi berkeliling dan tidak berani mempertanyakan mereka. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai Zhao Feng adalah Raja Lebah lainnya. Setelah memasuki sarang lebah, ada juga kemungkinan mereka akan bertemu dengan Kaisar Lebah yang lebih kuat. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, akan sangat sulit baginya untuk memperbudak Kaisar Lebah. Bahkan jika dia bisa, itu akan menyebabkan banyak keributan dan menarik perhatian Kaisar Lebah lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kuartet itu memasuki sarang lebah raksasa di bawah naungan kawanan lebah. Sarang lebah itu seukuran istana dan berisi banyak lebah berbisa, termasuk larva dan telur. Cobalah untuk menghindari Kaisar Lebah. Arahkan langsung ke lokasi Ratu Lebah, kata Zhao Feng dengan nada rendah. Tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menangani satu Kaisar Lebah, tetapi ada 5 Kaisar Lebah di dalam sarang lebah. Yang lebih menakutkan adalah, jika seorang Kaisar Lebah melepaskan serangan bunuh diri mereka, mereka mungkin bisa melukai atau membunuh bahkan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Zhao Feng tidak ingin melihat itu. Untungnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melihat tata letak sarang lebah, dan dia telah memperoleh banyak informasi dari Raja Lebah. Zhao Feng dan teman-temannya lebih berhati-hati setelah memasuki sarang lebah yang sangat besar. Sesekali mereka bertemu dengan Raja Lebah dalam perjalanan, dan Zhao Feng akan selalu menggunakan segel jantung gelapnya dengan hati-hati dan mencoba untuk tidak membuat gangguan. Tanpa disadari, Zhao Feng telah menjinakkan beberapa Raja Lebah dan lebih dari 100 lebah elit. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng dan teman-temannya berhasil mengumpulkan beberapa ratus jus buah asal. 100 asal madu suci adalah inti dan asal dari jus buah 100 asal. Jus buah 100 asal dapat meningkatkan status keberadaan seseorang, dan itu membantu bahkan untuk Raja Realem Dewa Kekosongan. Itu bahkan bisa menciptakan fondasi yang kokoh bagi seseorang yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik nanti. Jus buah bahkan bermanfaat untuk tubuh petir suci tingkat 5 Zhao Feng, dan keadaan keberadaan Nan Gongseng dan Mo Dongyao sedikit lebih rendah. Zhao Feng mendapatkan 40% dari 100 Origin Fruit Juice, sementara 3 lainnya masing-masing mendapat 20%. Tidak ada yang tidak setuju dengan bagaimana itu dibagi. Kelompok itu mencapai bagian paling dalam dari sarang lebah, dan aura yang kuat menghancurkan. Seolah-olah langit dan bumi telah ditekan. Gelombang aura ini bahkan melampaui Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Raja Alam Dewa Kekosongan yang normal pasti sudah mengeluarkan seteguk darah, tetapi Zhao Feng dan teman-temannya tidak normal. Tidak bagus, permaisuri lebah telah merasakan kita. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Bi Empress. Meskipun permaisuri lebah tidak bisa bergerak, itu masih penguasa tertinggi kerajaan lebah berbisa. Lebih dari setengah bahan penyusun sarang lebah berasal darinya. Jika bukan karena permaisuri lebah sibuk bereproduksi, itu mungkin akan merasakan Zhao Feng dan teman-temannya sebelumnya. Pindah. Hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar saat mereka menuju ke gua tempat permaisuri lebah berada. Pada saat yang sama, Raja Lebah lainnya dan bahkan beberapa Kaisar Lebah terkejut dan terbang. Ceng, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan teman-temannya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menuju ke gua yang menampung permaisuri lebah. Gua itu semakin dekat, seolah-olah 100 Origin Secret Honey berada tepat di depan mereka.
Namun, saat ini, seorang kaisar lebah berteriak dan menyerbu ke arah kuartet dengan aura yang sebanding dengan kaisar alam dewa kekosongan. Serahkan kaisar lebah padaku. Kalian semua pergi menangani permaisuri lebah dan mendapatkan 100 asal madu suci, kata Mo Dongyao dan berbalik dengan tatapan dingin saat dia memegang pedang dewa kuno yang compang camping. Garis besar Little Sword Saint terbentuk di belakangnya. Aku akan menangani Bee Kings. Zhao Yufei juga memilih untuk tetap tinggal. Selain kaisar lebah, ada lusinan raja lebah, dan kekuatan rata-rata mereka sebanding dengan raja tingkat puncak. Pergilah. Zhao Feng meninggalkan beberapa lebah untuk membantu kedua gadis itu saat dia dan Nan Gongsheng menyerbu menuju gua tempat permaisuri lebah berada. Sebelum mereka memasuki gua, mereka merasakan gelombang aura yang menakutkan. Truyuan Zhao Feng mulai bergetar dan hampir membeku. Jiwanya juga bergetar sedikit, dan darah di dalam dirinya bergoyang-goyang. Ini adalah Ratu Lebah, auranya sebanding dengan para penguasa suci. Raja normal bahkan tidak akan dapat mengedarkan yuan atau niat sejati mereka. Bahkan dengan tubuh dan jiwa Zhao Feng yang kuat, tindakannya kaku, dan dia merasa sangat sulit untuk bergerak maju. Seekor lebah berukuran ruangan berwarna gelap dengan mata emas terletak di dalam gua. Hanya satu tatapan atau pikiran dari itu sepertinya bisa menguasai langit dan bumi. Namun, Ratu Lebah digabungkan dengan sarang lebah dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Jadi, ini Ratu Lebah. Zhao Feng merasa sulit bernapas. Dia membuka dunia kecil dalam dunia tata ruang berkabut dan masih belum bisa sepenuhnya memblokir aura Dewa Suci. Paling banter, itu melemah 20-30%. Raja normal akan berlutut di tanah dan mulai muntah darah. Biarkan aku yang melakukannya. Cahaya ilahi berwarna ungu dan darah muncul di sekitar Nan Gongsheng. Itu mengeluarkan aura tak tertandingi yang bisa menembus dimensi fisik dan jiwa saat itu berbenturan dengan aura Dewa Suci. Pada saat yang sama, rambut berwarna ungu dan darahnya terbang ke udara seolah-olah sedang menari, dan tanda berwarna ungu dan darah di dahinya bersinar. Senyuman jahat dan kejam terbentuk di wajahnya, dia seperti penguasa kejahatan. Zhao Feng merasakan tekanan pada dirinya sendiri menurun drastis, terutama di dimensi fisik. Pada saat ini, aura pedang Dao tertinggi muncul di belakangnya. Tebasan pedang jiwa. Mo Dongyao mengangkat pedang dewa kuno yang compang camping, dan sosok cahaya pedang putih di belakangnya meluas hingga 100 yard lebarnya saat itu melepaskan seberkas cahaya pedang seperti kristal yang mendarat di Kaisar Lebah. Kaisar Lebah berteriak, meskipun secara fisik tidak terluka, jiwanya langsung dihancurkan oleh pedang itu. Cahaya spiritual surga dan bumi, pancaran cahaya cemerlang ditembakkan dari sekitar Zhao Yufei. Ribuan sinar ungu melewati kawanan lebah berbisa yang menyerbu. Bam, bam, bam. Cahaya ungu membuat gelombang demi gelombang lebah jatuh ke tanah. Hanya dalam nafas, 3 raja lebah terbunuh bersama ribuan elit dan lebah berbisa normal. Bahkan kelompok di luar taman bisa merasakan getaran dari sarang lebah dan melihat pancaran cahaya ungu. Itu adalah teknik rahasia garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Hati sesepuh berjubah hijau menegang. Mo Dongyao dan Zhao Yufei masing-masing memiliki satu target dan serangan jarak jauh. Kerja tim mereka sempurna. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Aura dari kedua wanita itu bahkan mengejutkan Ratu Suci Permaisuri Lebah. 100 asal madu suci. Tatapan Zhao Feng mendarat di madu multiwarna yang setengah padat di gua di belakang Permaisuri Lebah.